Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Pada video kali ini kita akan menyaksikan atraksi sepasang kuda terbang Bobby Fischer melawan Boris Spassky. Selamat menyaksikan. Bobby Fischer memulai dengan E4, Spassky C5, Fischer kuda F3 persiapan ke D4, Spassky kuda ke C6, Fischer gajah ke B5, persiapan rokade. Spassky G6, persiapan gajah G7. Pembukaan Sicilia variasi Nesmendinov Rossolimo Fianchetto. Fischer memukul kuda. Pion balas memakan. Fischer rokade. Persiapan benteng ke E1. Spassky gajah ke G7, memimpin pion B2. Utamanya mengontrol diagonal A dan mensupport pion dimajukan ke E5. Fischer benteng ke E1, menopang pion E dan bersiap pion H3 mencegah pion D dimajukan, membuka file gajah memimpin menteri. Spassky pion D5, mengontrol petak D4 dan memberi alternatif langkah kuda ke E7. Dan Fischer mengorbankan pion B4, mendesak pion C5 berbelok meninggalkan petak pusat. Pion makan pion, Fischer A3, supaya gajah langsung bisa aktif. Spassky memilih menjaga dengan pion ke C5. Fischer makan pion B4, mendesak pion C5 meninggalkan kontrol terhadap petak pusat D4, supaya Fischer bisa memajukan pion ke D4. Spassky pion balas memakan. Keberadaan pion B4 ini sekaligus juga berguna sebagai tameng benteng ke B2 dari ancaman menteri hitam ke B6. Sekarang Fischer pion D4, menekan pion pusat E5 dua kali. Spassky makan pion, sekarang Fischer sudah mengorbankan dua pionnya. Fischer berkembang dengan gajah ke B2, menekan pion D4. Menarik melihat posisi sekarang, di mana banyak pion yang tidak saling berikatan, menunjukkan permainan yang mengarah ke serangan terbuka. Spassky pion ke D6 suatu antisipasi yang bagus. Mencegah pion dimajukan ke E5 menghalangi penjagaan gajah G7 terhadap pion E5 yang akan menyebabkan Fischer menguasai diagonal A oleh gratisnya D4 yang ditutupi oleh pion E5, dan gajah akan dijaga oleh menteri, dan posisi rawan dimiliki oleh gajah G7 hitam yang tidak berpengawal. Hitam bakal hancur lebur. Sekarang posisi benteng Fischer dan Spassky sama-sama rawan, tidak berpengawal. Pion D6 ini juga berguna membuka file gajah bermaksud memimpin kuda. Maka sebelum dipin, Fischer lanjut dengan kuda makan pion D4. Sekarang posisi kuda D4 dalam keadaan terpin oleh gajah tak berpengawal G7. Fischer bisa melepaskan pin jika kuda mendapatkan tempo ancaman yang minimal setara atau lebih bernilai dari gajah dan benteng. Menarik menunggu langkah Fischer selanjutnya. Dan Spassky melepas sebuah kesempatan bagus menambah tekanan pada kuda yang terpin dengan menteri ke B6 dan justru menggeser menterinya ke D7. Memang menteri dan raja Spassky masih aman dari ancaman tempo kuda yang terpin dari Spassky. Namun sepertinya menteri Spassky di D7 ini kurang memiliki nilai langkah, justru memblokir pergerakan gajahnya. Melihat tidak ada sesuatu yang perlu dijaga, maka Fischer dengan enteng mengembangkan perwiranya kuda ke D2 dengan lompatan bagus ke C4 atau F3. Gajah yang terblokir oleh menteri Spassky memutar haluan dengan berpindah ke B7. Tentu bukan bermaksud memakan pion E4 Fischer yang justru akan mengakibatkan perwira yang memakan pion D4 terpin oleh benteng. Raja Spassky di sini sebenarnya berada pada posisi yang rawan. Fischer berkembang dengan kuda ke C4. Kuda menggantung Fischer yang juga sebenarnya rawan ini memiliki keuntungan tempo ancaman kepada raja. Spassky tetap menjaga pin pada kuda Fischer dengan kuda ke H6 persiapan rokade. Dan inilah langkah yang mungkin tidak diduga oleh Spassky. Fischer melepaskan kuda terpinnya ke F5 mengancam kuda dan benteng Spassky. Dan juga memiliki peluang tempo ancaman terhadap raja. Namun kuda ini juga terancam oleh pion Spassky. Sebelum Fischer memakan gajahnya yang akan lanjut mengancam bentengnya, Spassky menduluanin memakan gajah Fischer dengan ide Fischer balas memakan dengan kuda, lalu Spassky akan lanjut memakan kuda Fischer.
Spassky akan untung materi satu kuda. Namun Visser kembali melakukan langkah tak terduga dengan memanfaatkan tempo ancaman rajanya. Kuda makan pion D4 C. Dan raja menghindar ke F8. Spassky gagal rokade. Karena kudanya terjaga oleh menteri, Visser lanjut memakan kuda dengan ancaman lanjutan ke F7. Spassky membuat keputusan terbaik dengan memajukan pion tak terjaganya ke F6. Mencegah pion dimajukan ke E5 menyokong kuda yang sangat berbahaya. Dan juga bagus dipadukan dengan gajah ke E5 jika gajah sudah selesai melaksanakan misinya memakan benteng Visser. Loh, kok nggak makan benteng ya? Tukar kualitas. Oke, coba kita analisis. Jika gajah langsung makan benteng, maka menteri balas memakan sambil mengancam benteng H8. Di sini langkah terbaik hitam adalah menteri makan kuda, menteri makan benteng C. Raja menghindar, menteri makan pion, kuda benteng tertukar dengan gajah benteng. Putih jelas unggul posisi. Namun hitam berpotensi juga membuat kesalahan lebih parah dengan benteng menghindar. Kuda putih tidak akan makan benteng, namun berinisiatif menguasai lapangan menghindarkan kuda terancamnya sambil memakan pion. Percaya atau tidak, walaupun kalah kualitas, dari berbagai kemungkinan langkah selanjutnya, putih malah tambah unggul jauh. Itulah kelebihan Grandmaster mampu memperhitungkan keunggulan walaupun kalah kualitas. Namun tentu butuh keuletan dan ketelitian dan kemahiran ala Grandmaster tentunya untuk melanjutkannya. Maaf jika tidak dibuat analisanya, karena masih panjang dan kelamaan juga durasinya. Tentu salah satu faktor terbesarnya adalah Raja Putih aman dan Raja Hitam sudah dikepung. Di sini perwira Visser yang terancam hanyalah benteng. Benteng mengancam balik ke gajah ke GB1 adalah bagus dan simpel. Namun Visser memilih kombinasi langkah bagus yang rumit namun keren ini. Kuda ke F7 mengancam benteng. Sambil mengadu menteri. Menteri tidak berpengawal dipaksa memakan terlebih dahulu. Benteng menghindar dari ancaman gajah sambil memakan menteri. Spassky dipaksa tukar kualitas karena bentengnya tidak ada jalan bebas. Maka tal Raja ke E7 mencoba membuka lubang bagi bentengnya. Maka sebelum lepas, Visser langsung kuda makan benteng. Benteng Spassky balas memakan. Dan selanjutnya Visser melakukan sebuah kalkulasi langkah yang unik yaitu kuda ke F5 C. Sambil mengorbankan diri. Hebat kemampuan kalkulasi dari Visser. Sebenarnya ini boleh dikatakan bukanlah pengorbanan, karena Visser ke depan bisa memastikan juga mendapatkan gajah Spassky pengganti kudanya. Plus Visser mendapatkan keuntungan posisi menyerang. Raja hanya bisa menghindar ke F7 dan F8. Jika ke F8, benteng D8 C. Spassky kehilangan bentengnya. Jika ke F7, Spassky benteng ke D7 C. Spassky kehilangan gajahnya. Jadi Spassky memilih menutup dengan gajah. Maka Visser pion ke F4. Benteng tidak bisa bergerak. Toh juga Spassky kehilangan gajahnya. Jadi Spassky pasrah, gajahnya dimakan dengan benteng ke C8. Mengancam pion C2. Pada permainan akhir ini, tentu pion pun sangat berarti. Tal memakan gajah. Benteng Spassky memakan pion. Visser E6, ancaman serangan garpu benteng D7. Spassky mencegah dengan gajah ke C6. Visser lanjut dengan benteng ke C1, memaksa tukar benteng. Benteng memakan. Benteng Visser balas memakan. Spassky raja ke D6, mendekatkan diri pada pion calon promosinya. Visser mencegah dengan benteng ke D1 C. Raja masih mendekat ke E5. Pion E7 mendekati peta promosi, yang masih dijaga gajah. Spassky pion A5. Visser benteng ke C1 mengancam gajah. Persiapan ke C5 atau C8 menyokong pion untuk promosi. Gajah ke D7 mencegah benteng ke C8. Visser mengancam benteng ke C5, menjaga pion dan menekan pion A5. Raja mengancam sambil tetap mendekati pion promosinya ke D4. Benteng makan pion. Pion maju ke B3. Benteng ke A7 mengancam gajah mendapatkan tempo ke B7 mencegah pion promosi. Gajah menghindar ke E8, menahan pion promosi. Benteng ke B7 menekan pion calon promosi B3. Raja mendekat menyokong.
Raja Visser diaktifkan ke F2. Pion B2, Raja Visser naik ke C3. Spassky tidak memiliki langkah menarik, pion G dimajukan. Sama aja menawarkan diri pada Raja Visser. Jadi Spassky melakukan langkah sekedar melangkah ke F7, sambil tetap mencegah pion promosi. Visser F4, Spassky mencoba Raja ke C2 menyokong pion promosi. Visser bukannya mendekat, justru naik membantu pion promosinya. Spassky B1 promosi jadi menteri. Visser sudah mengkalkulasi tempo langkah dan memakan pion promosi dengan benteng. Raja semakin jauh memakan ke B1. Visser Raja ke C5, hitam C2. Raja ke D6, dan di sini Spassky menyerang. Karena sangat jelas setelah pion promosi, benteng memakan, Raja balas memakan. Dan posisi Visser yang lebih dekat untuk membabat pion Spassky, lalu mempromosikan pionnya jadi menteri. Itulah keunggulan Spassky dalam partai endgame ini. Itulah pertandingan catur yang sangat seru antara Bobby Visser melawan Boris Spassky. Bobby Visser mampu mengambil kalkulasi langkah yang rumit dan alot namun unggul. Nyaris, selisih 1 langkah. Keren. Akurat ya, kalkulasi menyerah dari Boris Spassky. Chess Lovers mohon dukungannya ya dengan subscribe dan like video ini. Jika Chess Lovers memiliki analisis yang berbeda atau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.